Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Materi ini merupakan materi pertama kelas 12 Bahasa Indonesia semester 5. Membahas mengenai surat lamaran kerja, tentunya ini bisa membantu kalian nantinya ketika kalian akan melamar pekerjaan. Nah, sebelumnya materi surat lamaran kerja kalian diharapkan bisa memenuhi target dari 3.1, 3.2, 4.1, dan 4.2. Di antaranya mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian, surat lamaran kerja itu bisa kita artikan seperti apa? Mungkin kebanyakan dari kalian mengartikan surat lamaran kerja, surat yang akan membahas lamaran pekerjaan. Pekerjaan ini tidak salah, tetapi karena kita berada di ruang lingkup pendidikan, maka kita gunakan pengertian dari buku. Pengertian dari buku, surat lamaran merupakan jenis surat pribadi yang bersifat atau yang berisi permohonan pekerjaan kepada perusahaan atau instansi. Sekali lagi, berisi permohonan pekerjaan pada kantor merupakan surat pribadi resmi, maka kita bahas sebelumnya. Kalian harus tahu juga gambaran bahwa surat ini dibagi menjadi dua, yaitu surat tidak resmi dan surat resmi. Surat lamaran pekerjaan. (3.1) Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Pengertiannya, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang sedang memerlukan pekerjaan di suatu perusahaan. Surat lamaran pekerjaan dapat juga diartikan sebagai surat permohonan dari calon karyawan kepada bagian sumber dari manusia suatu perusahaan agar ia dapat diterima sebagai karyawan di tempat tersebut. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal atau resmi. Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus mengikuti aturan kebahasaan yang baik dan benar, mengikuti urutan bagian yang tertib, dan menggunakan bahasa yang santun. Selanjutnya, bahasa yang digunakan hendaknya sederhana, ringkas, dan menggunakan pilihan kata yang tepat. Sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal. Tanggal surat, nama bulan, tahun ditulis sesuai dengan ketentuan ejaan yang berlaku. Contohnya, nama tempat huruf awalnya Sukabumi, S-nya huruf kapital, 10 Agustus 2022. Hal merupakan bagian penting yang berisi maksud dan isi surat yang ditulis. Contoh, lamaran pekerjaan. Lampiran. Kata lampiran tidak boleh ditulis menggunakan singkatan. Bagian ini diisi jika bersama dengan surat tersebut dilampirkan data atau dokumen pendukung. Jika tidak ada data atau dokumen yang dilampirkan, bagian ini dapat ditiadakan. Contoh, lampiran (2) 4 lembar. Alamat surat. Alamat surat merupakan bagian yang berisi alamat yang dituju oleh pelamar pekerjaan. Penulisan alamat surat mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Tidak menggunakan kata kepada. B. Disarankan tidak lebih dari 3 baris. C. Tidak boleh menggunakan sebutan bapak, ibu, atau saudara untuk menunjukkan jabatan. Contoh,
Contoh yang benar, yang terhormat manajer personalia PT Indah Jaya. Contoh yang salah, yang terhormat Bapak manajer personalia PT Indah Jaya. D. Kata jalan pada alamat sebaiknya tidak disingkat. E. Tidak menggunakan titik pada tiap baris alamat surat. Contoh, yang terhormat manajer personalia PT Indah Jaya, Jalan Pangeran Wirosobo 3, Sukabumi. Salam pembuka. Salam pembuka ditulis pada bagian pembuka dan menjadi awal komunikasi antara pelamar dan perekrut. Bagian ini biasanya diisi dengan frasa dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat berdasarkan titik-titik. Enam, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, pelamar atau pemohon kerja sebaiknya menggunakan bahasa yang baku agar perekrut bisa memahami maksud pemohon. Selain itu, dengan bahasa yang baik, perekrut juga akan mengetahui kualitas pemohon dari sisi komunikasi. Pada bagian ini, pemohon menggunakan rujukan informasi yang dipakai untuk melamar. Alinea pembuka yang dibuat harus disesuaikan dengan rujukan informasi yang diperoleh pelamar. Penulisan alinea pembuka dengan informasi yang diperoleh dari surat kabar, pengumuman atau inisiatif tentu akan berbeda dengan yang lainnya. Contoh, berdasarkan iklan yang saya baca dari harian Tribun Surabaya tentang titik-titik, jika informasi didapat dari surat kabar. B. Setelah membaca lowongan kerja yang terpasang di kantor Dinas Tenaga Kerja, Transformasi dan UKM Kota Sukabumi, saya titik-titik. Jika informasi didapat dari pengumuman. C. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya titik-titik. Jika lamaran tersebut dibuat berdasarkan inisiatif sendiri. 7. Alinea isi. Pada bagian ini, A. Identitas pelamar, B. Maksud dan tujuan, C. Data pendukung. 8. Alinea penutup. Contoh paragrafnya. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi karyawan di perusahaan ini. Sembilan. Salam penutup. Hormat saya, tanda tangan dan nama pelamar ditulis bagian pojok kanan bawah surat lamaran pekerjaan. Nama jelas KD 4.1. Menyajikan simpulan, sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Simpulan sistematika. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri atas data fisik surat, data isi surat, data penanggung jawab surat. Di samping itu, ada juga bagian penting yang dipakai sebagai pendukung pelamar, yaitu identitas, dokumen administrasi. Simpulan yang dapat disampaikan tentang sistematika ini adalah urutan dari isi surat lamaran pekerjaan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Unsur-unsur isi lamaran pekerjaan. Berdasarkan isi, surat lamaran pekerjaan memiliki unsur-unsur: identitas pelamar, maksud dan tujuan, lampiran atau data pendukung. Penyajian lisan dan tulis. Lisan, jika disajikan lisan, pelamar harus menyampaikan maksud dengan urutan yang runtut, penjelas yang jelas, dan bahasa yang santun. Tulis. Penyampaian dengan cara tulis harus dilakukan dengan memperhatikan penggunaan huruf dan tanda baca yang tepat, serta pilihan kata yang lugas agar tidak menimbulkan bias makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.